Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia adalah pengembangan sumber daya manusia yang dirancang untuk membantu individu, kelompok, dan organisasi secara keseluruhan. Nah, agar menjadi lebih efektif, program ini diperlukan karena manusia, pekerjaan, dan organisasi selalu berubah. Nah, perubahan ini disebabkan baik oleh dinamika internal organisasi maupun dinamika faktor-faktor eksternal. Perkembangan teknologi misalnya mempunyai aplikasi terhadap syarat-syarat atau tuntutan pekerjaan. Kesejahteraan antara kemampuan pekerja dituntut kerjaan yang selalu berkembang. Maka diperlukan adanya peningkatan atau penyelesaian pengetahuan dan keterampilan serta pekerja, dengan kata lain yaitu diperlukannya peningkatan profesionalisme. Oke, selanjutnya definisi pengembangan sumber daya manusia. Jadi, pengembangan sumber daya manusia itu didefinisikan sebagai upaya manajemen yang terencana dan dilakukan secara berkesinambungan untuk meningkatkan kompetensi pekerja dan unjuk kerja organisasi melalui program pelatihan, pendidikan, dan pengembangan. Itu menurut Mondi dan Nu 1990. Yang pertama adalah pelatihan atau disebut juga dengan training. Jadi, training itu meliputi aktivitas yang berfungsi untuk meningkatkan unjuk kerja seseorang dalam pekerjaan yang sedang dijalaninya, yang terkait dengan pekerjaannya. Terus yang kedua adalah pendidikan atau pembelajaran. Dalam bahasa Inggris itu education. Education itu mencakup kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kompetensi menyeluruh seseorang yang overall atau competition dalam arah tertentu dan berada di luar lingkup pekerjaan yang ditanganinya saat ini. Yang ketiga adalah pengembangan atau disebut juga dengan development, yaitu meliputi pemberian kesempatan belajar yang bertujuan untuk mengembangkan individu tetapi tidak dibatasi pada pekerjaan tertentu pada saat ini atau di masa yang akan datang. Oke, selanjutnya akan dijelaskan pengembangan sumber daya manusia, yaitu sasaran langsung dari program pelatihan dan pengembangan dalam organisasi adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan kesadaran diri atau individu. 2. Meningkatkan keterampilan dalam suatu bidang atau lebih. 3. Meningkatkan motivasi individu untuk melaksanakan tugas atau pekerjaannya secara memuaskan. Menurut Wexley pada tahun 1991. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan sumber daya manusia. Menurut Mondi dan Nu pada tahun 1987, ada 7 faktor yang mempengaruhi pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, dukungan manajemen puncak. 2. Komitmen para spesialis dan generalis dalam pengelolaan sumber daya manusia. Yang ketiga, perkembangan teknologi. 4. Kompleksitas organisasi. 5. Pengetahuan tentang ilmu-ilmu perilaku. 6. Prinsip-prinsip belajar. Dan ketujuh, unjuk kerja fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia lainnya. Baik, proses pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia dimulai dengan 1. Penentuan kebutuhan pengembangan atau suatu penilaian kebutuhan yang komprehensif. 2. Penetapan tujuan yang bersifat umum dan spesifik. 3. Pemilihan metode. 4. Pemilihan media. 5. Pelaksanaan program. Dan 6. Evaluasi program. Untuk menentukan secara tepat dan kebutuhan pengembangan sumber daya manusia, diperlukan 3 jenis analisis. 1. Analisis organisasi. 2. Analisis tugas. Dan 3. Analisis orang. Ketiga analisis ini akan menjawab ketika pertanyaan 1. Pada bagian mana dalam organisasi diperlukan program pengembangan. 2. Apa yang harus dipelajari oleh peserta agar dapat melaksanakan pekerjaan secara efektif. 3. Siapa yang perlu dilatih atau dididik, dan dilatih atau pendidikan apa yang perlu diberikan kepada mereka. Analisis organisasi mencakup pengajian terhadap lingkungan eksternal, tempat organisasi berpotensi, tujuan organisasi, sumber daya manusia, dan iklim organisasi.
Melalui analisis ini dapat ditentukan bagian mana kegiatan, pelatihan, dan pengembangan harus diselenggarakan, apakah diperlukan, dan layak diselenggarakan, apakah akan berhasil. Jika jawaban terhadap di mana dan mengapa program pengembangan sudah ditemukan, maka selanjutnya perlu ditentukan rancangan atau isi program itu sendiri. Ini dilakukan melalui analisis terhadap tugas. Analisis tugas dilakukan dengan cara 1. Mengidentifikasi tugas-tugas dan jabatan yang akan dirancang program pelatihannya. 2. Mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk melakukan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya. Analisis yang dilakukan dalam identifikasi kebutuhan adalah analisis yang terhadap orang, personalisis yang berfokus pada kerja yang individual. Analisis ini akan menjawab pertanyaan siapa yang memerlukan pelatihan dan apa jenis pelatihannya, siapa yang perlu dilatih. Dapat diketahui antara lain dengan melaksanakan penilaian untuk kerja. Jika presentasi seseorang di bawah standar, diperlukan analisis lanjut untuk mengidentifikasi pengetahuan dan keterampilan spesifik yang dibutuhkan untuk melakukan tugas-tugas secara baik. Metode pengembangan SDM, on the job method, metode pelatihan di tempat kerja, off the job method, metode pelatihan di luar pekerjaan. Model umum proses pelatihan dan pengembangan dibagi menjadi 3. 1. Tahap penilaian, 2. Tahap pelatihan dan pengembangan, 3. Tahap evaluasi. Kalian bisa lihat di sebelah saya alur metode umum proses pelatihan dan pengembangan. Media pelatihan dan pengembangan. Media adalah metode atau peralatan khusus yang digunakan untuk mengkomunikasikan gagasan-gagasan dan konsep-konsep di dalam program pelatihan dan pengembangan. Media yang lazim digunakan dalam pelatihan dan pengembangan adalah video tapeless, film, closed circle, television, slide project, overhead and overview project, flip chart, and chalkboard. Slide selanjutnya. Berikutnya adalah evaluasi pelatihan dan pengembangan. Pelatihan harus dievaluasi dengan mendokumentasikan atau mencatat secara sistematis hasil-hasil pelatihan. Bagaimana perilaku peserta sudah mereka kembali bekerja dan relevan. Si perilaku peserta dengan tujuan organisasi untuk mengetahui manfaat atau nilai pelatihan. Kita harus menjawab 4 pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah terjadi perubahan sesudah pelatihan? Yang kedua, apakah perubahan itu terjadi karena program pelatihan? Yang ketiga, apakah perubahan itu mempunyai korelasi positif dengan pencapaian tujuan organisasi? Yang terakhir, apakah perubahan yang sama akan dialami oleh para peserta baru mendapatkan program pelatihan yang sama? Oke teman-teman, sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salsa Pedia Putri, Andini Putri, Sinta Permatasari, Sinta Nurmulyani, Hasna Loli Afifah, Ahmad Maulana Yusuf, Erika Pasaribu, Valeria Buku, Imam Mahyudi, Dia, Mardian, Sugeng Hanis, Juliana Faturrahman, Nadia Pratiwi, Rangga Afriliatna, Raka Fahrizal.